waktu rapat dosen, beliau ini namanya muncul, terpampang di depan khalayak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua. Kolaborasi intelektual, teknologi, dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini kita akan kembali berbincang terkait dengan laboratorium, baik itu tentang alat, tentang metode, kegiatan mahasiswa praktikum, dosen penelitian, dan semua aktivitas apapun itu yang insya Allah nanti akan sangat bermanfaat buat kita semua. Pada siang hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Sains dan Teknologi, selalu ceria dan semangat dalam kesehariannya, dan kita panggil beliau hari ini Ibu Dewi Khairani MSc kandidat doktor. Kita sambut dengan tepuk tangan. Loh, numpukin siapa aku ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Dewi. Semangat ya. Selalu ceria, semangat dan bahagia. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah ada Bu Dewi hari ini. Beliau adalah tadi saya sampaikan sebagai dosen di Fakultas Sains dan Teknologi di program studi Teknik Informatika. Ya. Bu Dewi, makasih ya waktunya sudah mau hadir di undangan podcast lab kita hari ini. Kita akan bincang-bincang apapun itu, mengalir saja. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan siang ini banyak manfaat buat kita semua. Siap. Deg-degan ini Mbak Nunung nih sebenarnya. Mau nanya apa gitu ya? ya? Ya ampun, tolong ya jangan nanya yang susah-susah gitu. Iya, susah-susah. Waktu rapat dosen, beliau ini namanya muncul, terpampang di depan khalayak dosen sebagai dosen dengan publikasi publikasi terbanyak tahun ini atau beberapa tahun ini terbanyak lah pokoknya di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan itu banyak sekali yang Scopus juga dengan berbagai range-nya gitu ya Bu Dewi. Mungkin banyak menjadi menjadi keinginan gitu ya banyak orang untuk bisa publish sampai ke Scopus dengan berbagai range-nya. Itu banyak upaya yang dilakukan oleh teman-teman dosen dan mungkin sekarang juga banyak diikuti oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Pengen tahu tuh gimana sih caranya, strateginya biar fokus. Terus kadang kan kalau udah publish, saya ngalamin sih publish baru kelas Sinta gitu, pas dapet revisian udah males lagi gitu. Aduh, jadi inget revisian nih Mbak Nunung nih. Iya, terus gimana tuh biar tetap istiqomah terus diselesaikan sampai benar-benar bisa publish gitu. Ngomong-ngomong publikasi banyak, mungkin karena pertama kita mulai duluan aja gitu ya. Jadi saya itu mulai latihan publikasi itu sejak tahu tentang publikasi lah ya sejak S1. Jadi S1-nya itu skripsi ya namanya. S1 kan buat lulus namanya skripsi. Waktu itu saya dipandu sama Prof. Benyamin, sekarang dia ada di FTUI. Nah, beliau tuh udah bilang kalau hasil dari penelitian saya itu nanti akan publikasikan oleh beliau gitu. Kita masih nggak ngerti lah maksudnya apa, tapi saya kerjain aja lah gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian ketika saya mengerjakan master degree, nah itu baru 3 bulan lah ya, baru 3 bulan Profesor
profesor juga langsung bilang, oke, langsung bikin paper untuk publikasi. Waktu itu kayak baru, oh yang itu kali ya maksudnya gitu ya Manung ya. Waktu S1 kayak ngulang lagi gitu kan. Nah, setelah itu kita masih nggak tahu lah apaan sih mau ditulis gitu kan. Tapi ya saya S2 tuh kan di Korea ya, jadi orang Korea pokoknya cuman ngomong seiprit, kita harus bisa menyelesaikan lah gitu, pokoknya kreatif, kita coba aja bikin dulu gitu, kemudian kita kasih lihat beliau langsung revisi ini gitu. Jadi mengalir aja, nggak ada tuh yang namanya belajar tentang literatur, metodologi, pokoknya learning by doing. Kayak gitu dah. Kita kerjain dulu baru kita pelajari, oh yang bab pertama itu isinya seperti ini, kemudian kita harus kaji. Setelah itu memang profesor saya membimbing gitu ya, oke yang bab 1 ini isinya kayak gini dan kamu literatur studinya seperti ini gitu, bab 2 isinya kayak gini lah, kayak gitu. Jadi nggak ada tuh kuliahnya belajar tentang literatur studi gitu, nggak ada sebenarnya dari kuliahnya itu sendiri, nggak ada. Nah, kemudian itu menjadi syarat lulus ya. Syarat kelulusan. Jadi itu mungkin itu bedanya gitu ya. Saya waktu itu 2008 publikasi pertama dan itu memang sudah Scopus. Itu sudah, jadi mulainya emang lebih awal gitu ya kalau misalnya. Tapi mulai awal langsung di posisi atas. Ya, enggak, ya belajar dulu ya. Belajar, setelah itu tesis saya setelah lulus, tesis saya masih digarap sampai 2 tahun. Yang namanya submit jurnal tuh kan nggak cepet ya. Jadi saya baru muncul jurnal pertama saya itu 2 tahun setelah saya lulus kalau nggak salah. Itu jurnal, jurnal internasional pertama gitu. 2000, kayak kalau dilihat di profil saya lupa 2012 atau 2013 lah gitu. Ngalamin nggak yang kayak saya tadi itu? Oh iya, gitu. Lah ya coba bayangin Mbak Nung, saya lulus 2009, publishnya kalau 2012 2013 kan kayak 3-4 tahun setelah itu ya, itu revisi tektokan gitu, mesti diulang percobaannya, dan itu nggak mudah karena saya posisinya udah di sini, udah di Indonesia gitu. Jadi kita kan kalau sama profesor sama ya kalau di Jepang namanya sensei itu kan nurut gitu ya. Jadi walaupun sudah selesai studinya, behaviornya tuh nggak selesai juga, kita masih tetap ya kalau misalnya lagi ulang tahun kita masih jadi hubungannya masih sampai sekarang juga masih berlanjut gitu ya. Iya, itu jadi, kalau maaf berarti itu kalau buat para mahasiswa nih, khususnya mahasiswa teknik informatika, kita harus meneladani dari Ibu Dewi. Pertama tadi kalimat yang saya ambil ya Bu Dewi dari 2 kasus S1 S2. Pertama memang peran dosen dalam membimbing mahasiswanya ya. Otomatis kan beliau juga dengan penuh kesabaran. Betul. Yang kedua si mahasiswanya. Sabar, taat dan patuh. Betul. Karena betul-betul mengimplementasikan apa tuh namanya? Betul. Keberkahan guru itu ya. Betul. Harus kita hormati, harus kita ikuti gitu. Padahal ya. udah lulus loh aku posisinya. Nah, kalau mau kabur bisa aja, tapi itu kan pilihan sikap masing-masing ya. Betul. Saya memilih, ya waktu itu ya pilihan saya ya menyelesaikan yang sudah dimulai. Jadi walaupun tesisnya udah keluar publikasi, 1 di proceeding, yang pertama itu proceeding, yang kedua jadi jurnal, jadi artikel extended gitu kan, masuk ke jurnal. Ya saya merasa oke, ini harus selesai nih gitu. Walaupun akhirnya saya nggak jadi first author karena memang topik saya diwariskan kepada adik kelas yang topiknya sama gitu. Tapi itu jadi landasan gitu. Kita legowo aja gitu. Oh nggak jadi. Walaupun itu topik saya merintis, tapi karena ada yang meneruskan, maka beliau yang jadi first author. Tapi nggak masalah sih buat saya gitu. Dari sekian banyak tulisan gitu ya Bu Dewi, ada nggak sih yang kemudian udah deh tutup aja, ganti topik, atau memang harus diselesaikan tuh apapun yang pernah dimulai gitu? Ya, kalau dari topik sih sebenarnya gini, saya ini mungkin agak-agak multidisiplin gitu ya. Kalau dari bidang ilmu, Mbak Nung, saya S1 ngambil konsentrasi. Jadi belum waktu itu Fasilkom belum punya prodi terpisah ya, masih cuma 1 Fakultas Ilmu Komputer, prodinya 1 gitu ya.
Nah sekarang kan udah 2. Saya dulu ngambil konsentrasi mata kuliahnya tuh pokoknya runutannya adalah sistem informasi. Salah prodi nih kayak jangan. Nah kedengeran orang. Kedengeran ya. Nah kemudian tapi pas saya mau lulus saya ngambil computational intelligence, agak-agak error emang gitu ya. Karena waktu itu saya ngelihat itu topiknya menarik gitu ya. Jadi pas mau lulus saya masuk ke lab computational intelligence yang sangat relate sama yang sekarang lagi hype gitu ya, AI gitu ya. Nah, computational intelligence. Nah, waktu S2 saya masuknya ke computer engineering, bidang ilmu riset dari universitas itu ke embed system. Nah, tapi yang saya kerjakan itu adalah multimedia topics. Campur-campur ya. Jadi kenapa pada saat itu? Jadi semua itu ada historinya, ada sejarahnya, bukan karena memang saya loncat-loncat gitu, enggak. Jadi waktu saya masuk kita nggak bisa milih fakultas ya waktu itu. Saya sebagai lulusan computer science bisanya masuknya ke fakultinya namanya computer science and engineering memang di kampus saya itu yang di Korea. Nah setelah itu kebetulan profesor saya tuh mendapatkan grant hibah sehingga dia bisa invite saya. Jadi saya dibiayakan kampus Korea ya, bukan biaya Indonesia. Itu hibahnya di penelitian embed system gitu. Jadi masuklah kita ke lab embed gitu ya. Tapi saya tuh membebaskan, saya mau milih topik riset yang mana. Agak baiklah pokoknya ya. Saya kayaknya mengalami berkah ketemu sama orang-orang baik gitu. Jadi prof tidak memaksakan saya harus meneliti embed gitu. Nah, tapi kita belajar lah pasti ya fundamentalnya. Saya kebetulan waktu itu mau meneliti tentang riset aplikasi untuk low bandwidth. Kenapa? Karena motivasi ya Indonesia ini sangat saya berharap riset saya bisa dibawa ke Indonesia gitu. Idealis lah diimplementasikan. Tantangannya adalah kita tahu kalau infrastruktur di Indonesia ini kurang oke gitu lah ya. Belum. Ya, waktu itu masih jauh lah. Ketika saya ngelihat, saya hidup di sana udah semuanya udah digital, kita ketinggalan ya berapa puluh tahun lah, itu pasti gitu. Nah saya ngelihat saya mau riset yang aplikasi yang bisa running well on low bandwidth environment gitu. Nah, tapi nggak diterima nih sama profesor saya. Dia bilang, itu bisa dipakai sama negara kamu Dewi, tapi yang bayarin riset kamu kan bukan negara kamu, katanya gitu. Prof. Jadi akhirnya kita diskusi, saya setiap minggu itu 2 kali rapat ya, lab meeting, baca paper, presentasi, itu sampai akhirnya kita menemukan satu namanya hybrid between high and low. Nah itulah ya sebenarnya yang kita namakan periodic broadcasting. Jadi dia sebuah teknologi yang bisa melayani multiple device strength. Jadi bisa ngelayanin mobile, bisa ngelayanin small device, bisa ngelayanin yang high end gitu. Nah, itu salah satu topik. Itu malah bisa diterapkan di semuanya. Betul. Yang akhirnya mungkin waktu itu saya nggak kepikiran ini platform buat apa. Emang ada orang mau nonton se-KT-KT, ternyata sekarang nonton semua. Sekarang semua platform kayak misalnya ya saya kenikmatan nonton Netflix, kayak gitu-gitu kan on demand semua ya. Kapan kita mau nonton pencet gitu. Nah ternyata itu yang berpuluh-puluh tahun, nggak berpuluh, itu tua banget sih. Maksudnya bertahun-tahun lalu kita nggak kebayang bakalan jadi apa ini riset kita gitu. Nah setelah saya lulus belasan tahun baru kelihatan ini ya penemuannya. Ini ya ternyata bisa dipakai di sini nih gitu. Jadi dan pengalaman itu juga banyak akhirnya di bidang riset itu yang baru kayak ketemu ahanya gitu ya Bandung.
kita neliti ini kadang-kadang memang sekarang nggak kebayang bakalan dipakai di mana. Baru ketemu ahanya itu nanti gitu. Kayak berapa belas tahun yang lalu. Hypercomputing udah banyak teorinya berapa puluh tahun lalu gitu kan. Baru ketahuan sekarang gitu. Oh, bisa dipakai untuk ini. Kayak gitu. Kembali lagi ke publikasi. Iya, oh iya publikasi. Jadi kan pengalamannya banyak banget ya. Tapi kita tadi mau ngomongin publikasi. Oh, iya. Publikasi. Jadi udah tuh publikasi, Yeah. belajar S1, S2 publikasi, terus begitu udah nemu mungkin ya tricks and tipsnya, terus jalan terus tuh. Setiap tahun melahirkan publikasi, baik itu kolaborasi mungkin atau sendiri gitu. Kebanyakan kolaborasi. Kebanyakan kolaborasi dan mungkin sebenarnya saya baru mulai produktif lagi itu setelah tahun 2018 ya. 2007 ya 2012 ini kan baru masuk aktif lagi ke UIN. Kemudian ya biasa ya fase ibu-ibu gitu ya, melahirkan itu agak-agak dorman. Saya 2018 mulai aktif kembali dan sadar nih banyak bimbingan skripsi yang bisa digarap sebenarnya untuk achieve more gitu, nggak cuman udah skripsi selesai. Tapi kan sebuah ide bagusnya itu kalau dibaca oleh orang banyak. Iya. Pertama, ide tersebut bisa disanggah, kedua ide tersebut bisa dilanjutkan gitu, menghasilkan suatu hal yang lebih baik gitu. Oke Bu, seperti itu. Berkaitan dengan ini tadi ya, ngomongin kan tadi bimbingan, berarti kan karya-karya mahasiswa ya. Betul. Mahasiswa. Belum lama ini sebenarnya sih kayaknya kedengarannya juga udah lama, tapi belum lama ini menggaung kembali kebijakan dari Mas Menteri bahwasanya tidak lagi mahasiswa itu harus monograf doang gitu ya, tesis, skripsi gitu ya, harus bentuknya itu produk. Kemudian beberapa waktu yang lalu kan ngobrol sama, kebetulan Pak Dekan duduk di sini, terus ngobrolin tentang kemandirian. Artinya kan tuh erat ya hubungannya antara penelitian, produk, kemudian kebijakan yang sedang digaungkan kembali gitu kan. Sebagai Kaprodi, bagaimana nih mensikapi, kemudian strategi-strateginya apa? Yang pertama terkait dengan kebijakan Mas Menteri, yang kedua tentunya mendukung apa yang menjadi visinya Pak Dekan kita gitu. Iya. Sebenarnya ini kayak sebuah dibilang merdeka belajar, iya gitu ya. Jadi mungkin membebaskan, membuat orang-orang tidak terpaku pada bentuk monograf gitu ya. Jadi tapi ujung-ujungnya tergantung bidang ilmu kita sih ya Mbak Nunung, saya rasa gitu. Ada yang applied yang memang akhirnya bisa bikin produk, maka seharusnya ketika memang produknya itu baik gitu ya, kemudian bisa produk itu kan ada fase-fase untuk masuk ke tahap produksi kan banyak fasenya juga kan, misalnya uji coba tes, kemudian kelaikan macam-macam gitu ya, sampai mungkin dites pakai chamber apalah gitu untuk menentukan ini tahan berapa lama sih dan seterusnya ya, kandungannya seperti apa, ada kerusakan nggak kalau misalnya itu kan ujinya banyak ya. Kalau yang berkaitan dengan bidang TI kebetulan kita mungkin juga sebuah angin segar, karena kalau kita kan biasanya ada tuh anak-anak yang membuat sebuah perangkat lunak, ada karya, ada produk gitu ya, software gitu, bolehlah gitu. Kalau misalnya sebenarnya waktu saya kuliah dulu ada tuh lulus boleh dengan via student project, jadi bikin student project tapi tetap diuji gitu, jadi nggak bikin lulus gitu, enggak, tetap fasenya diuji, harus dipresentasikan. Harus diuji, jadi ya tetap aja lewat peer review kita bilang. Nah artinya gitu. si mahasiswa jangan kemudian gue sekarang nggak bikin tulisan lagi gitu, tapi kan sebetulnya ketika berproses kan tetap harus bisa menjelaskan dasar teorinya, background apa masalah, dan sampai kemudian kenapa Anda bikin itu gitu kan. Jadi tetap artinya bukan kemudian ujuk-ujuk
bikin produk. Betul. Begitu. Mungkin hanya bentuk keluarannya yang berbeda. Tadinya hanya via monograf, buku yang tebal, yang penting tebal gitu ya. Tapi sekarang mungkin laporannya agak tipis, tapi disandingkan dengan produk dan dia harus tetap mempresentasikan. Intinya nggak monoton gitu kan, nggak hanya buku cetak aja. Betul. Gitu, seperti itu. Untuk Prodi TI sendiri bagaimana Ibu Dewi? Kita sih kalau dari Prodi ya sangat sangat mendukung gitu. Kita sih seneng gitu ya. Jadi apakah sudah keluar dalam bentuk kebijakan dari fakultas atau memang udah masing-masing prodi saja gitu? Kayaknya sih sekarang masih masing-masing ya, masing-masing prodi. Kalau misalnya dari kebijakan kita sangat welcome ya, welcome gitu. Karena pertama ya pastinya mengakomodasi orang-orang kreatif gitu ya. Kemudian juga kerja mahasiswa nggak begitu aja hilang gitu. Tetap aja harus ngoprek gitu ya, nulis enggak gitu. Karena anak-anak kan banyak juga kalau di TI yang diberdayakan bikin ini itu gitu ya, ya gitu. Jadi sekarang karya yang sudah dia buat gitu bisa diklaim karena bisa dihakiin gitu ya, sama nanti dia tinggal melaporkan dokumentasinya saja, misalnya seperti itu gitu. Jadi memudah kan kalau kita minta bantuan susah ngasih imbal baliknya kan. Betul. Mahasiswa ya. Kan daripada kita bingung ya, imbal baliknya adalah yaitu bisa diklaim sebagai student project misalnya. Kemudian nanti dia tinggal nulis dokumentasi, karena dokumentasi tetap penting. Tetap penting. Betul. Kan? Kalau misalnya nanti berpindah tangan, bagaimana kita mau dan meneruskannya? akan lebih baik ketika dibarengi dengan adanya tadi mungkin publikasi terkait karya tersebut, kemudian karyanya juga ada. Betul, gitu ya. Seperti itu. Oke, sip. Bu Dewi sebagai ibu di Teknik Informatika, pasti nemuin problem mahasiswa dengan segala variannya. Ini mahasiswa yang lihat itu ya. Iya. 3 bulan ya jadi kaprodi, baru nih. Baru 3 bulan. Jadi kaprodi, tapi jadi dosen udah lama sih. Nggak beda. Sebetulnya problemnya sama, hanya pada posisi sekarang mungkin nggak cuma 1-2 kelas, tapi banyak kelas, ya kan? Tips buat mahasiswa ada nggak? Tips buat apa nih? Ini nih maksud saya, ada nggak mahasiswa yang menghilang raib? Iya. Itu gimana caranya supaya dia kembali lagi utuh? Nanti diundang sekprodinya ya. Jadi mungkin kalau saya ini sebenarnya kalau ada yang bisa, cuman kan nggak mungkin buntutin saya 24 jam gitu ya. Perlakuan saya punya anak 2, masih kecil-kecil gitu ya. Sama anak dewasa yang di kampus ini banyak, perlakuannya mirip loh. Kalau mungkin nanya sama anak-anak saya tuh suka dilabelin ibu galak gitu ya sebenarnya. Itu sama saya, maksud bukan galak gimana, tapi ingin supaya anak-anak pastinya lebih aware atas sesuatu gitu ya. Pertama, kalau misalnya anak-anak yang paling suka saya omelin dalam tanda kutip adalah yang misalnya tidak pay attention sama studi mereka. Contoh ngambil KRS salah. Waduh. Itu kan udah siap aja menerima pelototannya Bu Dewi gitu ya. Kenapa? Kan yang harusnya paling tahu tentang studi mereka adalah mereka sendiri kan. Nah, ketika baru balik ngisi KRS terus ternyata salah gitu kan, berarti kamu nggak baca, kamu harus menempuh kuliah seperti apa. Memangnya nggak baca misalnya untuk ngambil mata kuliah ini ada prasyarat ini gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kamu pas dia salah itu ngehnya pas kapan? Pas sudah selesai biasanya. Mohon maaf gitu kan. Ya sudahlah gitu. Tapi pasti dibantu ya. Jadi tolong ya, nggak usah takut dulu gitu ya. Pasti dibantu, tapi kalian harus dapat pelajaran supaya apa sih, Bunda? Supaya nggak lupa. Udah itu aja. Supaya belajar dari kesalahannya. Supaya nggak lupa. Karena kalau misalnya kita nggak benerin tanpa kita kasih feedback, kan mereka udah nanti juga dibantu lagi kok gitu. Betul. Biasanya kayak gitu. Tapi berapa persen yang nggak banyak ya? Nggak banyak. Mungkin prodi. Karena saya merasa gini, yang pertama itu adalah
kita juga harus adil ya. Kita juga harus memberikan informasi kepada mereka dulu. Pertama, informasinya bisa diakses apa enggak. Jangan kita ngomel-ngomel gitu, tapi mereka juga nggak tahu, mana Bu, saya nggak tahu kok pedoman akademik ada di mana, nyarinya di mana gitu, ya kan? Yang jelas sumber informasinya harus ada, bahkan kita hantarkan mereka untuk mengakses itu, memudahkan akses mereka terhadap informasi itu. Baru ketika mereka nanya yang udah ada, baru saya gitu. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung ngomel-ngomel gitu ya. Pasti kita harus ajarkan dulu, mereka harus cari informasi di mana sih sebenarnya. Gitu. Seperti sama aja kan kalau skripsi, literatur studi gitu ya. Sama nih. Kan harus nyari dulu, nggak ujuk-ujuk, Bu, yang ini apa sih, Bu? Bu, yang ini kalau nanya terus kan capek ya. Betul. Jadi kita harus ajarin mereka cari literatur di mana, cari informasi di mana yang benar. Gitu, yang kredibel. Jangan yang bilang gini, kata cutting Bu. Nah, udah mulai tuh kalau kata cutting ya. Cutting apaan sih? Kata tingkat katanya. Saya juga baru tahu. Kalau saya mah biasanya bilang kalau dari senior, dulu kita bahasanya senior. Sekarang cutting. Bilangnya kayak gitu. Jadi kalau kakak cutting Bu, gitu kan. Kayak begini Bu formatnya, gitu. Kenapa sih nggak lihat aja di panduan? Biasanya sih. Panduannya ada loh di web TI, gitu. Web TI. Jadi saya sekarang menerapkan seperti itu. Harus disediakan dulu informasinya. Ketika mereka tidak baca, kena deh gue. Tapi nggak pernah ditegur tanpa ada alasan, nggak gitu. Barusan juga ngomelin ya. Bu, gini, iya kan udah dikasih tahu. Kenapa masih nanya sampai 3 kali? Coba ya sekali aja dikasih tahu. Biasanya kalau sama ibu-ibu galak, biasanya kan kalau nanya agak-agak takut. Mending saya baca dulu deh gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti kultur seperti itu yang akan kebawa ketika mereka nanti ada di dunia profesional juga, itu akan membantu, saya harap ya. Tidak mudah buat dikit-dikit nanya, coba untuk aktif dulu menggali informasi. Literasi. Betul. Membaca gitu. Informasi itu penting. Yes. Baik Bu Dewi. Siap. Ini sih kalau diterusin kita akan ngobrol banyak banget tentang banyak kita hal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Belum ditutup. Belum ditutup ya. Iya. Pertama tadi saya belajar ya bahwa kita harus dengar apa itu guru ngomong, guru ya, dosen, siapa guru lah, guru itu ya, guru ngomong tuh apa, ikutin, dia nggak bakal menyesatkan kita, patuh, hormati, raih keberkahan ilmu dari guru kita. Yang kedua, konsisten. Kalau kita sudah mulai sesuatu kayak tadi, mulai untuk menulis, ya selesaikan, apapun kendalanya, insya Allah kalau kita yakin akan selesai, pasti akan selesai gitu ya. Kemudian yang tadi mencoba memberikan semua informasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika ada sesuatu kesalahan, kita bisa meluruskan apakah seseorang itu sudah mengakses informasi dengan benar atau belum. Buat mahasiswa semua, mudah-mudahan obrolan singkat siang di lab kita hari ini bermanfaat, dan bukan buat hanya untuk mahasiswa, tapi buat kita semua. Mungkin hal-hal kecil ya, remeh-temeh, kadang kita abai tadi ya Bu Dewi, meskipun sudah lulus dari S2 sekian tahun, tapi masih untuk mengucapkan selamat ulang tahun mungkin buat sinsenya dan mungkin juga dosennya yang ada di UI gitu ya. Betul. Nah, itu sebagai bentuk rasa hormat kita kepada guru. Apresiasi. Baik Bu Dewi, terima kasih waktunya, senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, dan sebelum kita tutup mungkin ada closing statement buat kita semua. Silakan Bu Dewi. Apa ya closing statementnya, tentang apa ya? Oke, kayaknya sih untuk mahasiswa ini, audiensnya siapa saja. Siapa aja ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat. Kemudian kalau ada kekurangan atau salah kata gitu ya, tadi agak-agak bercanda gitu ya Mbak Nunung ya, mohon maaf. Kemudian apalagi ya, sebenarnya saya nggak bisa bikin closing statement nih, gimana? Soalnya nggak bisa closing. Nggak bisa closing, misalnya tuh langsung terus aja. Yang penting pertama mungkin
pertama udah ketiga tadi ya. Cari informasi di tempat-tempat yang kredibel, yang sesuai gitu ya. Untuk mahasiswa TI, untuk mahasiswa FST, sumber informasi pertama yang utama itu ada di website resmi gitu ya. Resmi ini penting ya, resmi yang di-endorse sama organisasi kalian. Jangan nyari di tempat-tempat lain. Ya itu yang mungkin saya bisa sampaikan, itu aja. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi ya, wabarakatuh. Loh, kok udah ditutup? Jangan lupa ya, ikutin terus podcast lab kita, lab kamu semua. Ikutin, dan terima kasih buat yang selalu ngikutin supaya kita terus meningkatkan konten-konten yang insya Allah akan terus bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.